Halo Sobat Properti, sekarang aku lagi ada di Dieng, Kota Malang, tepatnya di klaster Villa Dieng Residence. Di klaster ini itu lokasinya deket banget sama kampus UB. Kebetulan unit di belakangku ini itu unit terbaru dari Tidar Property. Special edition karena full custom 5 kamar tidur plus private pool. Padahal di sini itu standarnya cuma 3 kamar tidur. Loh kok bisa di sini ada tipe full custom? Ceritanya gimana? Kita langsung undang salah satu lead project kita, Bapak Excel, untuk kita tanya-tanya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah dengan Bapak Excel, langsung kita tanya-tanya. Pak, mungkin bisa langsung diceritakan tentang customer yang ambil rumah tipe custom ini, Pak. Mungkin bisa diceritakan latar belakangnya, mungkin bisa. Jadi kebetulan customer yang ambil ini itu rumahnya kalau nggak salah dari Kalimantan. Luar kota, Pak? Samarinda, luar pulau. Iya. Dia awalnya ngambil satu kafling, lalu di pertengahan jalan saat pembangunan, kebetulan dia berubah pikiran, mau ngambil sebelahnya juga. Wow. Jadi jadikan satu, 2 kafling jadikan satu. 2 kafling jadi satu. Jadikan satu. Berarti ini harusnya 2 rumah? 2 rumah. Wih. Nah, kebetulan dia kafling sebelahnya diambil untuk setengah rumah plus kolam renang. Setengah rumah plus kolam renang, Iya, private pool. Betul. Dan Iya. kemudian kita masih ada kesempatan untuk mengubah lah kemauannya dia. Jadi masih bisa lah kita konsepin seperti itu. Terus katanya kenapa kok milih di Villa Dieng Residence ini, Pak, katanya? Kebetulan anaknya kuliah di Unmer. Kuliah di Unmer, dia anaknya sempat ngekos di dekatnya Unmer, lalu dia sempat lihat di Villa Dieng, mungkin dia pikir lingkungan juga nyaman, enak, asri, dan dia akhirnya memutuskan untuk ambil di sini. Di sini. Karena dekat juga dekat sama kampusnya sih. Iya. Dekat dengan kampusnya dan dekat dengan di Batu, karena dia punya villa di Batu. Jadi kalau mau ke Batu pun juga tinggal laut belakang aja, kan nggak terlalu jauh gitu loh, kalau kota. Iya, betul. Oke, Pak, kita langsung bahas rumahnya ini. Mungkin pertama langsung kita bahas secara desain dulu. Ini kalau dari fasadnya ini mungkin bisa dijelaskan desainnya ini apakah disesuaikan dengan desain perumahannya semuanya kayak tangganya ini, atau ini desain sendiri khusus ini spesial ini? Gimana? Jadi kalau memang konsep awal kan kita desainnya memang yaitu di Villa Dieng yaitu modern minimalis. Cuma dia ingin ditambahkan ornamen sedikit klasik ya, dari American klasik, yaitu di bagian jendelanya. Jendelanya jadi berbeda dengan punya kita sebelumnya. Kalau punya kita kan polos, tapi dia ditambahkan dengan seperti semacam garis. Garis ini sehingga dia pengen kesan yang berbeda. Yang kayak nat-natnya gitu, Pak. Betul, ya. Natnya ini dan ada kesannya klasik sih seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk standar itu kalau fasad boleh kita custom juga atau? Kalau untuk fasad boleh kita custom, tetapi tidak menghilangkan terkait dari gambaran yang aslinya. Jadi gitu. Ya ditambahkan ornamen seperti ditambahkan untuk terkait warnanya berbeda, atau ada beberapa ornamen tambahan seperti di kaca, itu nggak ada masalah sih. Jadi boleh custom asal tidak terlalu berbeda jauh gitu, Pak, jomplang lah terkait dengan yang aslinya seperti. Terus kalau dari segi fasad untuk roster ini juga dikonsepkan sendiri, Pak, ya? Bukan. Kalau untuk fasad ini memang bagian roster dikonsepkan sendiri karena untuk masuknya sirkulasi udara di kolam renang seperti itu, dan keamanan private-nya dia sih di bagian kolam renang seperti itu. Iya, baik Pak. Terus kita lanjut, kita sekarang bahas spesifikasi aja, Pak. Kan ini katanya tadi 2 rumah 2 kafling, lebar, Pak, ya? Iya, betul. Berarti luasnya berapa? Mungkin sama dimensinya? Luasnya secara keseluruhan 208, karena kebetulan per kafling 104. Wow. Iya, jadi totalnya 208 dengan bangunan ini di bangunan 120 sepertinya. 120 meter persegi. 120, tanahnya 208. 208. Besar banget. Kalau yang standar, Mbak, biasanya kalau standar berapa? biasanya tanah 100, bangunan 63. Waduh, ini gede banget berarti, Pak. Iya, ini spesial banget sih dari kebetulan customer kita seperti itu. Oke, untuk dimensinya, panjang lebarnya? Dimensinya ini per kafling 7 kali kurang lebih sekitar 7 kali 15. 14 ya ini kira-kira 14 kali 15 totalnya. Oke, langsung kita bahas detailnya aja, Pak, ya. Boleh. Kita mulai dari carport dulu, Pak. Dari carport yang sebelah sini ya. Carport sinilah. Sini boleh, Pak. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini, Pak. Kan carport 2 ini. Mungkin dari fungsinya emang buat parkir semua atau bagaimana itu? Iya. Kalau 2 soalnya. Ini memang fungsinya untuk parkir, lalu dia ada penambahan tempat duduk untuk mungkin tamu atau sopir. Dia bisa duduk di sini. Untuk nongkrong. Iya, untuk nongkrong sore-sore gitu. Lalu kita mungkin masuk ke area rumahnya ya. Oh iya. Sini. Nah, ini area rumahnya.
Oke. Dan di sebelah kanan ini difungsikan untuk sepertinya mini court basketball sih. Oh, buat court lapangan basket berarti Pak? Iya, sepertinya begitu. Jadi difungsikan untuk mini court basketball. Nanti mungkin dia ada peninggian tembok sendiri ya. Oh, ini buat sini. Kayak ringnya nanti ringnya arah sana. Betul. Oh. Dan nanti dia pagar sendiri. Iya, berarti memanfaatkan luas rumahnya tadi itu ya? Secara maksimal sih. Top. Secara maksimal. Jadi lapangan. Secara maksimal. Tapi nambah dari customer-nya sendiri? Iya, betul. Betul. Oke. Penambahannya sendiri. Oke, untuk akses masuknya ini Pak, ini kan ada 2 pintu. Ini? Betul. Sama ini. Ini kalau masuk ke rumahnya lewat utamanya mana? Ini. Sini. Oh, oke, siap. Selamat pagi. Oh, ini material pintunya? Kita pakai double panel kayu ya. Double panel kayu dengan finishing cat duko. Duko. Oh, cat duko. Awet berarti Pak ya? Iya. Dan sebelum serat 5 juga kita tetap ini plastikin sih. Buat ngelindungin lah ya. Iya, betul. Ini hasilnya dipasang ini. Ya, bisa kita benerin lah ya. Okay. Ini Pak, untuk kusen. Kusen kita pakai aluminium. Full aluminium. Full aluminium. Kusennya dengan powder coating kalau nggak salah ini. Oke, mantap. Berarti kalau aluminium kan udah anti rayap ini Pak ya? Pasti. Oke. Langsung kita masuk ke lantai 1 teman-teman. Ya. Masih dengan Bapak Excel mungkin. Nah ini, wah. Ya, luas banget. Karena living room-nya dia memang difokuskan di setelah pintu masuk tuh langsung difokuskan area living langsung room. Masuk ke living room. Living room. Nah, mungkin di living lantai room 1 sendiri ini lantai 1 dia memang pengen cukup lega. Pastinya ini paling lega sih dari selama ini kita bangun. Gitu. Karena luas banget. Betul. Living room kira-kira ya berapa ya? Kira-kira kalau saya lihat ini dimensinya 4 kali 6 ada sih. 4 kali 6. Wah. 20 meter persegi sendiri. Wush. Living room-nya. Ini kayak 2 kamar mungkin Pak ya kalau di standar ya? Kalau di standar 2 kamar. 2 kamar. Tapi dibuat living room. Nah, kalau di lantai 1 berarti totalnya ada berapa kamar Pak? 1 kamar. 1 kamar. Di lantai 1 ada 1 kamar yang langsung view-nya ke private pool-nya. Oh, langsung kita lihat Pak ya? Iya. Di sebelah mana sih? Iya. Oh iya. Kebetulan masih belum selesai berberes ya. Oh, ini sudah masukin furnitur juga berarti? Sudah sempat masukin furnitur. Siap pindahan itu teman-teman. Iya, jadi makanya agak penuh ya. Nah, tapi langsung view-nya full. Oh, ini yang langsung full. Wow. Ini emang ada request kayak kamarnya sebelah langsung dengan kolam. Ya, requestnya dia minta memang jendelanya view langsung kolam gitu. Dan buat pintunya langsung ke area kolam. Ada akses juga. Betul, ada akses juga. Bisa bangun tidur langsung renang. Ya, waduh, mantap ini. Oke, kita lihat dapurnya Pak. Boleh, ayo, kita lihat dapurnya ya. Dapurnya tadi sebelah sini berarti. Nah, ini kitchen bersihnya sih mungkin ya di area sini, tapi nanti dia akan ngembangin di bagian luar seperti itu kalau saya lihat. Nah, berarti ini konsepnya kayak dari living room langsung connect ke area dapur ini Pak ya? Iya, dari living room langsung connect ke area dapur. Connect ke area dapur, sirkulasinya pun untuk masak dan lain-lain langsung bisa kita siapin sih. Mantap ini. Sirkulasi udaranya. Jendelanya banyak ini Pak ya? Iya, jendelanya banyak. Oke. Nah, ini kita habis ini ke best spotnya rumah ini teman-teman. Kolam renang ya. Ini aksesnya lewat sini Pak? Aksesnya lewat sini. Oh, ayo teman-teman, ikut ya. Nah, sebelum ke kolam renang ini Pak, ya. Ini ada area. Ini untuk area laundry sih sepertinya. Ini bagian area laundry yang kita fungsikan nanti mungkin dia kalau mau cuci pakaian dan lain-lain di area di sini. Iya. Untuk jemur juga. Jemur juga di sini sepertinya. Atau mungkin di area balkon atas. Balkon atas. Iya. Karena ini kan masih cukup banyak ini space-nya ini Pak. Cukup gede sih space-nya. Maksudnya nggak untuk jalan aja. Iya, nggak hanya untuk jalan. Oke. Ini kita mau ke kolam renang. Nah, ini kolam renangnya. Kolamnya ya. Kolam renangnya Pak. Mungkin kolam renangnya ini spesial banget ya. Karena kita jarang banget Pak ada ambil kolam renang kayak gini. Iya. Jadi memang konsepnya dia ini cukup unik ya. Kolam renangnya pun juga minimalis dan dengan space rumah seperti ini saya rasa cukup ideal untuk kolamnya ini. Cukup gede banget ini Pak. Gede, cukup gede. Satu kafling full karena ini ya? Iya, hampir 1 kafling full untuk kolam renang. Untuk ada pendoponya juga. Oh iya, ada. Ukurannya kira-kira? Ukurannya 3x7.
3x7 untuk ukurannya. Oh, gede banget. Enak berenang. Iya. Kedalamannya? Kedalamannya seperti 1,5. 1,5. 3x7 dalamnya 1,5. 1,5. Mantap banget. Nah ini sitting areanya ini, Pak. Ya. Iya, ini untuk pendoponya mungkin ini. Ya, berarti habis berenang makan ya. Di sini duduk di Iya, sini. mungkin kalau pas pagi, pas sarapan mungkin dia di Mantap. sini. Weh. Enak banget. Jos, mantap banget ini. Wah, tapi ini dari customer kita emang konsepnya ini open, Pak ya? Kolam renangnya? Open. Memang Langsung. dia kalau kolam kan setahu saya ya, kalau nggak kena matahari bisa lumut nih. Makanya dia memang emang buat open biar matahari bisa outdoor masuk. lah ya. Iya. Kalau hujan pun masuk kolam nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak Nggak ada masalah. Air hujan. Oke. Kita langsung lanjut ke lantai 2, Pak. Boleh. Kita naik lantai 2, teman-teman. Kamarnya ada 2 ternyata. Oh, ada 2 kamar, teman-teman. Ada 2. Ini ada kamar lagi. Ini kamar mandi dalam yang ini, Pak? Kamar mandi dalam. Ini kamar sepertinya kamar utama ini. Kalau saya tahu ini. Loh, kalau tipe standar kamar mandinya juga Kamar mandi luar. Oh, kamar mandi luar. Ini spesial. Ini spesial. Request ini. Request juga ya. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Seperti ini kamar mandinya. Jadi kalau customer request kamar mandi dalam luar bisa juga, Pak ya? Bisa. Dia mau request kamar mandi ada 2 bisa. Oh, bisa. Dalam ada 2. Dalam 2 bisa. Bebas pokoknya. Bisa. Oke, kita langsung naik, Pak ya. Ayo. Nah, ini akses ke atas ini. Sebelum ke atas, Pak. Kamar mandi, Pak. Ada kamar mandi luar. Kamar mandi luar. Nah, ini difungsikan biasanya untuk tamu. Dalam 1, luar 1. Ini outdoor 1. Ada space juga dikit ini, Pak ya? Iya, ini biasanya untuk tempat sepatu. Perabotan lah ya. Iya. Nanti disimpan sini, ini area wastafel. Mantap sih. Nah, ini kita sebelum naik nih, Pak. Ini di tangganya, waduh. Ya, tangganya kebetulan dia minta cutting plat motif. Railingnya beda sendiri. Railingnya beda ini. Railingnya beda sendiri. Wah, mantap. Nah, ini lantai tangganya ini kok beda, Pak ya? Iya, lantainya motif marmer. Motif marmer. Motif marmer lantainya. Ini juga ada lampu gantung. Iya. Dari kita juga, Pak, ini lampu gantung. Iya, kebetulan ditambahkan juga ini. Ada request untuk lampu gantung. Nah, ini di sini juga ada jendela ya? Ya, untuk pencahayaannya. Dia minta dibuatin jendela yang cukup besar untuk pencahayaan. Iya, cirkulasi udara yang pastinya bisa dibuka. Bisa dibuka ya? Orang ini nggak mati. Dibuka. Karena biasanya jendelanya kan kita tahu di kamar. Betul, tapi di area tangga juga. Area tangga kita kasih jendela juga. Oke, kita naik, teman-teman. Nah, ini lantai 2-nya. Iya. Nah, di lantai 2 ada berapa kamar ini, Pak? Berarti, Pak? Ada 3. 3 ya? Total ada 5. Total 5 kamar? Total 5. Ini saya sampai bingung ini juga. Pertama kali masuk. Ini kamar pertama lantai 2. Oh, ini ada balkonnya juga? Ada balkonnya juga. Wah. Ya. Oh, ini balkon mini lah ya, Pak? Balkon mini. Kebetulan dia nggak mau kalah sepertinya sama tetangganya. Iya, langsung depan-depanan soalnya. Ada balkonnya ini. Nah. Ini space ini buat jalan aja atau bisa dibuat kayak living room? Buat living room juga private ini dia. Oh, hanya untuk jalan. cukup Pak segini, Pak? Sangat cukup sih, sangat ini, cukup, Mas. ya? Sangat cukup ini. Biasanya saya nemuin rumah itu jaraknya antara kamar sama kamar cuma segini loh. Ini 2 kalinya. Oh, cukup gede ini. Jadi buat hangout di bawah, di atas juga bisa? Iya, bisa. I see. Ini kamar lagi. Nah, ini kamar lagi. Banyak nih kamar. Balkon juga? Ada balkonnya juga. Aduh, mantap ini. Jadi ini juga nambahnya tiba-tiba nih. Pada waktu proses pembangunan dia minta balkon, ya akhirnya tim dari Tidar gercep untuk siapkan. Oh, malah pas bangun? Pas bangun. Oh, dia melihat peluang ini fungsinya bisa nih untuk balkon. Ya udah, sekaligus buat balkon tinggal nambah railing aja kan. Oh, berarti timnya pro banget karena ya, pas bangun langsung ya, kita usahakan bisa semaksimalnya. teman-teman ya. Jadi teman-teman buat custom nggak usah khawatir Pak ya, bisa semua kita. Bisa. Ini nambah balkon tengah-tengah bangun teman-teman. Tengah-tengah bangun nambah balkon. Mantap. Nah ini kamar mandinya. Oh, yang ini kamar mandi dalam. Oh lah, jadi ada. Kamar mandinya 2 pintu ternyata. Oh, bisa tembus. Oh, ini layoutnya unik banget ini Pak ya. Bisa tembus ini. Oh, berarti ini konsepnya sama. Bisa dua. Bisa 2. Kamar mandi luar, kamar mandi dalam juga bisa, Betul. Pak. Oh, gitu. Nah, ini juga udah full keramik ini, Pak ya? Iya. Wow. Keren. Nah, ini kamar mandinya ini lebih gede, Pak. Sangat ini. besar. Lebih besar ini. Buat Beda ini. Buat 4 orang. Iya. Wah, cocok ini. Kayak adus 20 jadi mas-mas ya. Nah, ini terakhir. Ini kamar terakhir. Menu utama kita master bedroom, teman-teman. Ini pasti master bedroom ini karena paling gede, Pak ya. Paling besar. Kira-kira ukuran kamarnya berapa ya, Pak? Sepertinya 4 kali 5 lah. 4 kali 5. 4 kali 5 ini.
Kalau standarnya biasanya 3 kali 2,5, 3 kali 3. Ini 4 kali 5. 4 kali 5. Wow, gede banget teman-teman. Ini keluarga besar ya Pak yang ada di sini ini pasti. Oke, langsung kita ke balkonnya. Nah, ini Pak. Ini balkon utamanya ini. Enak banget deh. Nah, ukuran kamar 1. Kayak gitu Pak ya? Iya. Langsung sayangkan sama tangganya teman-teman. Ini kira-kira ukuran balkonnya berapa ini Pak? Ini mungkin 4x4 nih. 4x4. Satu kamar sendiri, bener Pak? Satu kamar sendiri. Dan view-nya ini view-nya langsung kolam. View-nya langsung kolam teman-teman. Langsung kolam. Mantap banget. Jadi di Tidar Property ini mau custom bagaimanapun kita bisa akan usahakan. Mau customer mantap. Seperti bagaimana keinginan ini bisa kita usahakan. Kadang-kadang di perumahan-perumahan itu kan hanya ngikutin dari perumahan standarnya itu. Tapi kalau kita di Tidar, kita coba berusaha bisa merealisasikan keinginan customer. Karena sepengamatan saya ini Pak, kalau apalagi di Kota Malang ini Pak, jarang banget yang developer bikin kolam renang jarang. Iya. Jarang. Biasanya customernya yang bikin sendiri. Iya betul. Jadi kebetulan kita siapin sekaligus. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau dapat info tentang rumah custom ataupun detail-detail bangunan dan project properti bisa kontak kami Pak ya. Bisa. Di Tidar Property. Konsultasi Tidar Property. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.